Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Kak Reni dan sahabat Domain Lilby di rumah? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, di Sabtu bertamu kali ini kita kedatangan seorang perempuan hebat, kuat dan bersahaja. Kita kedatangan Kakak Tabita Linda. Yeay. Siapa sih Kakak Tabita Linda? Kita mau tahu ya. Kita kenalan dulu ya. Tapi sebelum kita kenalan, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa di pencet lonceng notifikasinya supaya bisa tahu informasi terbaru dari channel Domain Lilby. Nah, marilah kita sambut Cece Amoy, panggilan dari Kakak Tabita Linda. Halo Cece, apa kabar? Baik, Besti. Oh, lihat dong wajahnya cerah ceria. Apa sih rahasianya? Cek, kenalan dulu dong, boleh Cek? Nama, kemudian tinggalnya di mana, kemudian aktivitas Cece sehari-hari apa sih? Nama Tabita Linda, biasa dipanggil Cece Amoy. Lala. Tinggalnya di Villa Nusa Indah. Kebetulan studio olahraganya juga di Villa Nusa Indah. Oh, namanya Studio Raga ya? Iya, Nama Solfit. Solfit, yeay. Dia soalnya fit. Keren. Nah, ini hal yang menarik nih, karena ini kenapa hari ini mengundang Kakak Tabita Linda, atau biasa dipanggil Cece Amoy. Nama panggilan sayang kita kepada beliau adalah Cece Amoy. Jadi, karena ini sedikit cerita dulu tentang beliau nih. Sebelum Kareni kenal dengan beliau adalah satu, Kareni itu orang yang paling males olahraga. Yang kedua, muka kusam pedih, pokoknya tidak enak dilihat, itu adalah aku banget gitu. Kemudian suatu hari, pada suatu hari dipertemukan dengan seorang perempuan melalui Kak Gadis yang kemarin tuh, yang badannya Kak Gadis ibu anak dua loh. Badannya bagus, kemudian sehat, dan ternyata Kak Reni dikenalkan dengan Cece Amoy ini. Terus apa sih sebenarnya yang hebatnya beliau gitu kan? Aku nggak mau dulu bergabung nih waktu itu, karena ini nggak mau dulu olahraga, karena ini nggak mau dulu, mau tahu dulu Cece Amoy. Nah, nanti teman-teman akan lihat, kita akan tayangkan Cece Amoy sebelum mengenal olahraga dan makanan sehat. Iya. Dan setelah mengenal olahraga dan makanan sehat, yeay. Nanti aku kirim berarti fotonya. Harus dikirim, nanti ditayangkan. Cece siap dipermalukan? Ya nggak apa-apa. Untuk kampanye kesehatan ya, Cece. Betul. Oke, kita kenalan lagi. Apa sih spesialisnya Cece di bidang kesehatan ini sih, Cece biasanya? Aku tuh biasanya kan dulu sebenarnya cerita dulu ya sedikit ya. Dulu aku tuh sebelum ngajar Tabata Muay Thai boxing itu punya kelebihan berat badan tuh 106 kilo. Walaupun sekarang memang belum ideal, tapi udah jauh lebih sehat ya guys. 106 kilo dulu, mukanya kusam. Ya nggak fit lah ya, karena memang gaya hidupnya nggak sehat, makannya juga nggak pernah dipikirin, olahraga juga nggak pernah. Secara kan Cina bukannya toko ya kan, di toko Cina, terus ternyata akhirnya dia mengaku dia. Jadi bermula dari kehidupannya memang seperti itu, terus berulang-berulang, hal yang berulang-ulang itulah yang akhirnya membuat kita jadi berat badannya semakin hari semakin bertambah. Pada suatu hari ya, karena udah mulai kok nggak nyaman ya badan ya, terus pas lihat foto kok pemandangannya indah, tapi orangnya nggak indah guys. Jadinya ya udah deh, kayaknya harus ada yang dilakukan deh. Akhirnya saya pergi olahraga ketemu sama coach. Awalnya kayak gitu, jadi member dulu, nggak langsung coach ya. Jadi kenapa saya bisa kayak kadang-kadang tuh sama Tete tuh bisa kayak kena banget ya apa yang Cece bilang, kok kena bener banget ya apa yang relate gitu kalau bahasanya. Iya benar, kok bisa ya, karena saya sebelumnya sudah mengalami itu semua gitu. Jadi malu dipoto itu. Itu terus nggak memungkiri pasti kebanyakan kita dari cewek itu datang bohong banget deh kalau dia bilang saya pengen sehat. Enggak, kebanyakan itu pasti bilang saya pengen langsing, saya pengen cantik. Jadi semuanya itu pasti dari situ dulu, tapi akhirnya itu dengan kita berkumpul, kita ada komunitas yang di Solfit, jadi semuanya itu jadi kayak
kesehatannya tuh ngikutin. Jadi udah mulai mau aware dengan kesehatannya. Contoh kayak Teteh gitu kan. Udah kayak mikirin, oh aku harus masuk nutrisi ya supaya ini. Jadi tanpa belum ada perawatan pun muka bisa berubah loh. Maksudnya yang tadinya saya juga cuma pakai krim biasa aja tuh nggak ada perubahan gitu Teh. Tapi dengan kita olahraga dan kita makannya agak dibenerin ya. Kalau dibilang bener banget juga ya tetap berusaha. Tapi minimal sudah semakin baik. Iya, gitu. Betul banget itu. Jadi betul apa yang Cece utarakan. Awalnya itu Ojan dan Diki kan fotografer ya. Terus begitu lihat hasilnya, kok jelek? Ini kayaknya bukan hasilnya. Awalnya sih protes gitu kan. Ini kayaknya hasil Ojan sama Diki jelek gitu. Ternyata bukan Ojan dan Diki yang jelek. Emang kitanya udah nggak pantas difoto gitu. Bener. Nah, awalnya sih gitu ya, kalau sharing Cece kemarin tuh, boleh tanya Cece deh. Begitu disuruh latihan, nggak mau, badannya sakit, pegel, aku nggak suka. Pokoknya intinya nggak deh olahraga. Ada cara lain buat sehat, buat kurus. Entah dari makanan, entah dari ngapain gitu kan, Cek. Ternyata ternyata nggak bisa dibohongin gitu loh, Cek, kalau pengalamannya Kak Reni. Jadi badan capek, stressing, nggak bisa tidur, nggak happy gitu. Kayaknya tekanan hidup nih berat banget. Sampai suatu hari, Cece itu sudah ngajar berkali-kali sebetulnya Cek. Sering saya dipanggil. Secara kan saya memang selain ngajar di studio, saya juga bisa dipanggil privat. Jadi adiknya ini Bu Hikmah dengan gadis itu udah sering panggil saya ke rumah karena memang mereka punya lumayan halaman yang luas, jadi saya bisa datang untuk ngajar Muay Thai boxing. Dan ini kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak gitu. Untuk awalnya jatuh cinta pun butuh proses. Jadi memang untuk hal yang baik itu memang kita harus agak sedikit ngotot. Nggak bisa kita tuh kayak pasrah tapi pengen lebih baik, sulit. Jadi memang harus sedikit ngotot dan berjuang. Nggak bisa kita, kalau disuruh milih pengen rebahan atau kita berangkat untuk olahraga, ya pasti semua orang pengennya milih mungkin rebahan. Tapi kan proses itu ada, kayak hasil itu sesuatu yang baik itu ada prosesnya. Jadi kita nggak bisa kayak kucuk-kucuk pengennya bagus ngikutin, tapi prosesnya nggak mau diikutin, nggak bisa ya. Iya banget teman-teman. Betul. Jadi yang mau kurus nih ya, dengerin Kak Reni ya. Aku dulu salah satu orang yang berpikir bahwa berat badan itu menjamin bahwa kita sehat dan kurus gitu. Tapi ternyata enggak. Jadi aku diet keras-kerasan, dia tuh dalam arti mengatur apa sih namanya defisit kalori, tapi nggak olahraga. Dengan adik-adik aku, dengan Kak Gadis dan Kak Hikmah yang defisit kalori dilakukan, makanan sehat dilakukan, plus olahraga. Dan hebatnya tuh aku ngeliatnya setiap hari aku cuma bilang gini, iseng banget sih olahraga gitu. Tadinya gitu. Nggak menjadi pilihan lah ya sebenarnya. Sorry, nggak mau banget. Nggak ada di dalam kamus Reni, Tete Reni tuh ada olahraga tuh enggak ya. Jadinya, tapi sekarang ketagihan ya Teh. Nah itu dia. Nah jadi teman-teman, kenapa hari ini juga di Sabtu Bertamu ini perdananya manggil Cece, karena Kak Reni merasa bahwa olahraga jadi harus penting loh, betul. Dan bukan sembarang olahraga. Bener. Nanti ya olahraganya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Nanti Ojan kasih dulu iklan di sini. Iklan di sini baru kita sambung olahraganya kata Bita apa. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Segmen kedua dengan Cece Tabita Linda Amoy masih di sini. Nah, sebelum kita nanti mau tahu nih sebetulnya Cece tuh spesialisasinya di mana dan akhirnya Kak Reni ketagihan seperti yang Cece tadi bilang. Jadi awalnya Kak Reni tuh lihat cara Cece mengajarkan ya. Seru ya ngajarnya tuh nggak yang kayak punten Cek, komunitas yang senam gitu, terus happy terus pulang senam langsung makan-makan gitu loh Cek. Ada hal yang unik nih. Akhirnya aku penasaran. Mengikutilah kan ya Cece ya. Waktu itu mengikuti walaupun terenggoh-enggoh, tergopoh-gopoh. Jadi di antara muridnya Cece saya yang paling jompo gitu. Tapi lama-lama, kok badanku enak ya? Kok badanku enak? Aku bilang, kok badanku masih segini sih? Nggak ada turunnya, udah olahraga gitu. Tenang. Nah ini nih yang tenang-tenang ini. Jadi beliau yang menenangkan. Ada yang namanya weight loss dan fat loss, kata Cece gitu. Nah, itu yang mau kita tanyain sama Cece sekarang. Jadi ada, kalau biasanya tuh kalau Kak Reni sama teman-teman, berapa berat badannya? 54, keren ya umur segitu 54. Tapi ternyata kita nggak sadar, nggak punya otot, kemudian bergelambir, nafasnya pendek. Ngajar pun akhirnya kalau ngajak nyanyi, ngajak ngomong anak-anak,
ngos-ngosan, Iya, Cek. iya, Jadi ternyata olahraga juga sangat penting untuk kita guru PAUD yang ngajarnya setiap hari berbicara dan aktivitas fisik bersama anak-anak. Nah, Cek, nih kita mau tanya nih tentang, kemarin kan Cece pernah bilang, beda loh weight loss sama fat loss. Ya, pasti itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kita itu kan badan kita itu terdiri dari banyak komposisi badannya. Ada air, ada otot, ada lemak. Jadi kalau kita hanya berpacu pada satu hal timbangan saja, itu kayak hal yang bukan nggak boleh ya, tapi hanya jangan jadiin satu-satunya pacuan gitu jadinya. Kalau ibarat kata kita tuh punya otot tuh sekilo tuh segini, kalau lemak tuh segini. Beratnya bisa sama, tapi bentuknya bisa beda nggak? Makanya ketika kamu beratnya mungkin 56, sama-sama 56, ketika kamu fat loss, kamu akan lebih singset. Karena kamu olahraga, ada otot yang dibentuk sehingga lebih kenceng badannya. Jadinya ketika lemak yang sekilo segini diganti dengan otot segini, otomatis bentuknya akan berbeda. Jadi komposisi badan kita itu harus diperbaiki. Nggak hanya serta-merta kita kayak nekat banget gitu. Yang penting turun berat badan deh. Ya kalau kamu mau turun berat badan dengan gampang sih, ya kamu nggak usah makan aja. Tapi sehat nggak? Lemes nggak, guys? Ya, jadi itu penting banget. Jadi nggak dan saya boleh taruhan deh kalau kita memaksakan diri dengan turun berat badan. Nah, kayak coba deh, pernah nggak di sini mungkin mbak-mbaknya kayak ibu-ibu semua ya yang nonton channel ini, pernah nggak kayak berusaha untuk turunin berat badan, turunnya tuh cepet. Begitu kamu kan suka makan ya, nggak mungkin orang tuh pernah gemuk terus nggak doyan makan tuh bohong. Menurut saya itu bohong ya. Saya maksudnya kan karena saya basicnya tuh emang doyan makan juga ya. Saya nggak pernah memungkiri kalau saya itu emang doyan makan juga. Jadi jangan denial. Ingat ya, mbak-mbak semuanya, jangan denial, kakak-kakak semuanya. Jangan denial aja paling penting. Harus sadar kalau kebutuhan itu bukan untuk memuaskan orang lain, tapi adalah kesadaran diri kita ini maunya apa. Kamu turunin berat badan dengan cepat, cuma minum air putih misalnya, cuma makan sayur-sayuran, bisa nggak itu kira-kira dilakukan dalam waktu panjang? Kayaknya sulit ya. Berat. Nah, turunnya memang akan cepat, tapi saya turun kok gitu. Pasti kayak gitu. Ya turun, orang kamu cuma makan itu defisit kalorinya terlalu banyak. Terlalu banyak defisitnya. Itu memang turun akan sangat cepat. Tapi yang diturunin tuh nanti ototnya ikut turun. Itu sulit loh. Kalau membentuk otot itu sangat sulit. Kita harus latihan beban, makan protein yang secukup. Kalau kita turunin dengan kita semena-mena kayak gitu, rasanya tuh sangat disayangkan. Makanya kita tuh harus belajar untuk sabar. Naikin berat badannya kan juga lama ya. Kadang-kadang naikinnya bertahun-tahun, 3 bulan udah pengen langsing sulit ya kayaknya ya. Kayaknya aku disindir ya. Jadi kita harus gimana ya? Jadi intinya mah harus sabar. Sabar ya, Cek. Ya, terus dan jangan mengerti kalau kita makan itu nggak ada yang harus dihindari sebenarnya. Tapi komposisi makanan itu segimananya. Kayak nasi tetap harus makan. Protein terutama. Kita perempuan semakin umur 30 tahun ke atas itu harus semakin ditambahin proteinnya. Jadi jangan kayak olahraga beban itu penting. Kenapa? Supaya massa otot kita ada. Otot kita terjaga, otomatis tulang kita itu akan menopang dengan baik. Lebih kuat berarti ya? Lebih kuat. Otomatis ya? Karena kalau misalnya otot kita nggak ada, tulang ikut lemah. Itu faktanya. Boleh dicari tahu. Hari gini kan gampang banget ya. Kalau kita mau cari informasi, kalian tuh udah dimudahin banget gitu. Jadi menurut aku nggak ada alasan lagi buat kita untuk kayak alasannya aku ini takut latihan beban karena nanti capek. Capek nanti sakit itu wajar karena ototnya itu nggak pernah dipakai pertama kali kita latihan otomatis karena kan akan merusak otot-otot itu yang dia akan akhirnya bertumbuh. Betul. Jadi jangan takut untuk latihan beban. Kalau dibilang aku nggak mau latihan beban nanti kayak Aderai, emangnya gampang? Sulit karena butuh latihan yang sangat keras. Kita kencengnya udah alhamdulillah ibaratnya kayak gitu. Benar, jangan otot itu seperti duit. Kalau kamu mau duit harus kerja, diraih. Otot itu seperti duit. Kamu latihan, upayakan baru ya sama makan proteinnya juga harus cukup. Jadi nggak ada tuh aku nggak mau berotot ya udah nggak apa-apa. Ya kamu cari kencengnya aja, nggak usah latihan yang terlalu otot banget kan disesuaikan aja.
jangan khawatir, nggak usah mau, nggak, aku bahasanya nggak mau ada ototnya, orang otot juga nggak mau sama kamu kalau kamu nggak mau kok. Tenang. Jadi jangan kepedean ya. Iya. Jadi itu hal yang harus diraih. Jadi kamu nggak mungkin habis olahraga cuma sedikit terus berharap naik bangun tidur, kayak ada mereka aja setengah mati loh makannya itu. Dan seumur hidup ya, Cek. Mereka itu ngerahi yang binaraga itu benar-benar meraih otot itu dengan sangat susah payah. Terus kalian bilang aku nggak mau otot, emang gampang. Sulit say. Oke, jadi kesimpulannya weight loss sama fat loss ada perbedaan. Kalau weight loss berarti hanya menurunkan berat badan tanpa ada exercise untuk badan, usaha untuk badan, otot dan lain sebagainya. Jadi memang pasti beda, dan efeknya juga kalau weight loss aja tidak bertahan lama ya, Cek, karena begitu nafsu makan muncul dia akan naik lagi. Betul. Dan itu yang aku lakukan pasti dulu, itu akan banyak banget yang kayak relate sama ibu-ibu atau kakak-kakak yang di rumah ya. Pasti udah pernah deh kalau orang yang pernah nurunin berat badan kayak gitu. Saya berani jamin karena saya megang banyak orang itu pasti akan bercerita seperti itu. Aku makannya bersih banget. Bagus kalau kamu bisa menjalankan itu jangka waktu panjang. Tapi kalau kamu nggak bisa, mendingan kamu komposisinya aja yang dibagusin, tetap makan makanan yang memang ini ya, kurangin gorengan ya oke, dikurangin, tapi dibilang boleh makan nggak? Ya boleh, tapi segimananya gitu. Porsinya. Jadi ya kembali ke diri masing-masing aja. Yes. Dan benar sih, Cek, dulu sebelum kenal Cece ini, karena ini salah satu menjaga makanan doang. Menjaga makanan, jadi defisit kalori jalan, tapi nyemilin karang. Ya, kayak keripik itu, kayak makan keripik itu kan kayak itu emang enak di mulut ya. Secara saya juga masih doyan loh makan keripik apa segala macam. Saya nggak juga jadi manusia dewa yang terus akhirnya nggak doyan semua makanan. Lihat aja saya juga masih besar, masih harus masih berusaha untuk ideal gitu. Jadi memang harus masing-masing itu punya kayak kita itu punya challenge-nya sendiri. Benar. Supaya kita bisa kayak kita logikanya aja kayak gini. Makan keripik itu emang enak di mulut. Jadi makan enak itu sampai sini doang teh. Tapi sampai ke sininya nggak bagus gitu. Jadi kita harus bijak ya kalau makan kayak keripik. Cece berarti nggak makan keripik lagi? Makan. Cuma ya kita tetap menikmati hidup kok ya. Menikmati banget kok. Jadi nggak ada tuh yang makannya rebus-rebusan dong. Berarti enggak. Kalau saya udah makan cuma rebus-rebusan, saya udah kecil banget badannya. Cuma memang paling penting itu olahraga itu nggak cuma buat kurusin badan. Yes, betul. Kamu itu bisa memperbaiki fitnya, pola tidurnya, dan kamu tuh skincare-nya tipis-tipis aja udah glowing, percaya deh. Contohnya aku nggak usah terlalu pede effort. banget aku. Ya, Tete kan coba deh before afternya nanti ditunjukin juga. Oh iya, nanti kita tunjukin masukin ya nanti. Dilihat aja. Tete ini kayaknya orangnya juga nggak terlalu suka, kebetulan nggak terlalu suka yang skincarean berlebihan juga. Tapi dengan di olahraga tuh nggak juga, maksudnya jadi lebih cerah dan nggak kusam gitu. Jadinya dampaknya itu ingat, olahraga itu nggak cuma turunin berat badan. Even kamu nggak turun berat badan pun, organ tubuh dalam tubuh kamu itu, di dalam tubuh kamu ini pasti sangat happy karena dikasih olahraga. Percaya deh. Karena hormon apa Cik yang keluar Cik kalau olahraga Cik? Endorfin, dopamin yang bikin kita happy. Kalau yang suka marah-marah di rumah, ayo deh me time. Me time-nya itu kalau di tempat aku itu teman-teman itu suka menyebutnya aku mau me time dulu ke tempat Cece. Karena apa? Mereka bisa me time-nya sambil olahraga, dapetin zat-zat ini keluar. Tapi sebentar, me time yang dimaksud Cece itu bukan nongkrong, minum kopi, bukan. Betul. Kita disiksa seperti yang kemarin teman-teman saksikan tuh di video di awal. Nanti Awajan akan menayangkan video workout-nya kita sama Cece Tabitalinda. Itu yang disebut dengan me time. Me time. Me time hal yang sangat positif ya ketika kita datang ke tempat studio tempat Cece. Ketika kita datang, kita bertemu dengan orang yang satu frekuensi. Banget. Itu kayak kita tuh me time karena kamu mendapatkan orang yang satu tujuan. Betul. Kamu bisa berhasil itu bukan karena kamu ya di rumah bisa, tapi kayak punya temen pun kita akan kayak kalau lagi nggak bisa kemana-mana, tetap kamu olahraga di rumah bisa. Tapi kalau misalnya kamu menemukan komunitas yang lebih baik, itu lebih oke lagi. Yes, betul. Jadi weight loss itu penting, tapi ada yang lebih penting yaitu fat loss. Nah. Jadi Kak ini tanya tuh, yang Cece tadi maksud fat loss. Emang apa sih Cece bedanya? Beda, bestie, kata Cece gitu. Kalau fat loss tuh kamu akan lebih singset, tapi tidak berfokus pada turun berat badan. Loh, kok bisa? Ya bisa. Yang tadi Cece bilang tuh lemak dan lain-lain. Akhirnya Kak ini penasaran tuh. Nah, Cece, oke Cece, aku mau bergabung nih dengan komunitas ini gitu ya, komunitas Soulfit namanya. Dan lucunya lagi, kita semua di Soulfit itu punya cerita yang
bermacam-macam pengalaman, dan ternyata satu nasib dengan kita lah. Kadang stres, kadang unhappy, beban hidup yang nggak bisa, terus nafas yang pendek, cepet capek gitu. Kok sama ya sama aku gitu. Pada akhirnya, oke deh Cece, aku ikut kelasnya. Dan hebatnya Cece tuh nggak seperti tempat-tempat lain yang harus, ayo paket bayar sekian juta. Nggak. Sama Cece bisa damai. Bahkan kalau kata Cece, ada yang 10 kali belum bayar. Santai. Tapi alhamdulillahnya kita satu frekuensi, jadi coba tuh. Nah akhirnya Cece mengenalkan lah. Kan aku bilang, Cece aku nggak suka loh yang terlalu kardio banget. Karena ini bukan tipe yang gampang menerima kardio dengan mudah. Kayak mungkin aerobik contohnya Cece. Nah aku bukan. Aku khususnya jadi bukan tipe yang seneng. Oh enggak, kenapa karena ini cocok dengan Cece? Tiba-tiba Kak Cece mengenalkan olahraga yang namanya Muay Thai Boxing. Muay Thai Boxing dan Tabata. Nah, di segmen ketiga kita akan bahas tentang Muay Thai dan Tabata. Siap ya Cece ya? Sampai bertemu di segmen ketiga. Check it out. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cici, alhamdulillah kita ketemu di segmen sekarang yang ketiga. Di segmen ketiga gini kita akan cari tahu apa sih sebenarnya olahraga Muay Thai dan juga Tabata yang selama ini Cece exercise-kan ke Kak Reni dan teman-teman komunitas di Solfit. Yuk kita tanya ke Cece lagi. Cek, sebelum Muay Thai deh, Tabata dulu. Banyak orang yang nanya ke aku, Kak Reni kelihatan kecilan gitu, nggak olahraga kan gitu. Jadi banyak yang takut olahraga, cuman diet kan? Enggak, saya makan biasa, olahraga. Nah, cuman olahraganya beda, Tabata. Akhirnya coba nanya, Tabata apaan tuh? Nah, ternyata banyak loh teman-teman kita tuh yang nggak tahu ada yang namanya olahraga Tabata. Apa sih Tabata teh? Tabata itu workout yang kita bisa latihan beban dari bebannya itu bisa dari badan kita sendiri atau kita tambahkan dari kayak barbel, kayak apa aja yang kemarin kita lakukan seperti yang nanti ada di video di awal. Kita bisa melakukan itu dengan lagu Tabata. Kalau belum kuat nih untuk mengikuti untuk mengikuti lagunya kayak Teteh ini kan kita bisa dengan hitungan aja, kayak dilakukan squat 12 kali. Gerakan squatnya kayak gini nih. 12 repetisi, 3 set. Diulangi dengan gerakan yang lain, jumping jack atau lunges atau kayak kita kayak buat otot perut, kita bisa lakukan kayak sit up. Itu sebenarnya bisa di searching sih kayak di YouTube. Kita bisa lihat lah kayak Tabata waktu itu kayak gimana, tinggal dicontoh. Cuma tentu lebih baik kalau kita didampingi dengan coach supaya tidak salah dulu nih gerakannya. Nanti kalau misalnya udah pernah, kita udah tahu nih gerakan kayak seperti ini, kita bisa kok ulang di rumah kayak gitu. Supaya kalau misalnya kita udah ketemu nih sama coachnya, kadang diajarin otomatis kita udah ngerti dong. Daripada kamu langsung mencoba di rumah langsung bingung. Cedera. Nah takutnya nanti jadi kapok ujung-ujungnya gitu. Karena nggak ada pengawasan. Yang sering terjadi sama ibu-ibu itu kan kebanyakannya gini, kenapa suka kapok? Karena secara dari nutrisinya juga mungkin yang dimakan nggak ada, sehingga otot yang sakit itu tidak tertangani. Recovery-nya lama. Kenapa ya katanya kayak gitu. Jadi harusnya sih ya memang didampingi dulu aja. Pendampingan penting ya, betul. Minimal kalau ada teman yang duluan aja gitu, tanya aja sama temennya harus ngapain ya kayak Teteh harus ngapain. Saya percaya kok kalau misalnya kita udah pernah itu pasti kita akan semakin pinter. Pinter tuh nggak langsung, kita memang harus banyak belajar supaya kita semakin ngerti. Lama-lama juga bisa ngerti dengan sendirinya. Cuma kalau ditanya sama kadang-kadang kayak yang udah nggak bisa ke tempat saya gitu lagi sibuk gitu, ya udah di rumah aja, saya nggak mau kalau nggak disuruh katanya kayak gitu. Jadi memang butuh teman. Ya betul aja ya. Nah sedikit cerita sih kalau pengalaman pribadi Kak Reni tentang Tabata. Jadi awalnya kenapa tertarik dengan ajakan Cece gitu, selain Cece-nya juga nyaman, terus dia tuh tidak memaksakan kan. Kadang banyak PT atau personal trainer yang kamu harus 12 kali repetisi, gerakannya begini. Sedangkan otot kita kan nggak langsung cerdas tadi ya kan, harus dilatih. Nah, kalau Cece nggak gitu. Oke Teh, dia tahu kemampuan nih, si peserta baru misalkan. Teteh 5 dulu. Nah, saya seneng tuh yang kayak gitu. Dan ketika melihat gerakan yang, teman-teman saksikan tadi tuh, ada squat Cece, terus ada lunges, jadi cerdas ya. Terus bawa beban.
aduh kalau beban hidup kan kita udah biasa ya, tapi kalau barbel itu kan tadi teman-teman juga lihat videonya itu nggak mudah gitu, tetapi dengan pendampingan personal trainer yang menurut Kak Reni nyaman, itu membuat kita akan semangat olahraga setiap hari. Kenapa olahraga waktu itu aku nggak seneng, Cek? Karena aku ngelihat kayak maaf nih kalau Kak Reni ngelihat tiap pagi tuh banyak kumpul-kumpul bunda-bunda pakai seragam yang sama gitu. Nah, menurut aku kok senamnya begitu ya, maksudnya senamnya kayak nggak dapat sesuatu, udah pernah nyoba gitu, Cek, dan pada akhirnya menurut aku nggak menyenangkan gitu. Nah, begitu bergabung di komunitasnya Cece di Solfit, kenal beban, kemudian dari hitungan 6 ke 12, dari 12 ke 15, itu tuh kayak kalau aku bilang apa, Cek? Kayak lulus S3. Iya, benar. Bahagianya. Lebih bahagia ya. Bahagia banget. Jadi, kalau hari karena ini berhasil untuk mengalahi diri sendiri. Banget, Cek, banget. Jadi badan sakit banget, bener sakit, tapi begitu nanti yang kedua, ketiga, itu udah nggak sakit lagi. Dan alhamdulillahnya sekarang Kak Reni sudah berani nih mencoba sendiri di rumah setelah 2 bulan didampingi Cece. Nah, Cek, bicara Tabata nih kan teman-teman udah lihat nih gerakannya seperti itu. Semua orang akan mampu atau ada beberapa orang yang nggak boleh ngelakuin Tabata, Cek? Sebenarnya kalau kayak Tabata yang kita ada di video yang dibikin sama kita yang di awal ya, itu percayalah mereka itu nggak langsung seperti hebat kayak gitu, percaya deh. Nggak ada orang yang langsung kucuk-kucuk itu langsung hebat, nggak ada. Jadi mungkin Tereni pun awalnya itu mungkin hanya squatnya dapat 6 kali, oke nggak apa-apa. Tapi besok yang penting kamu konsisten. Konsisten itu penting banget. Yang bisa bikin berhasil itu rata-rata di tempat saya gitu di Solfit itu adalah orang-orang yang memang hasilnya itu konsisten, bisa dilihat gitu. Jadi mereka itu bisa dengan sangat pede bercerita ya karena memang mereka udah melakukan itu duluan. Dan kalau mau ditarik ke belakang pun itu mereka udah pernah juga dengan berusahanya untuk melawan rasa malasnya. Ya sebenarnya kan mereka itu mengeluarkan duit ya, meluangkan waktu ya, itu sudah sangat berjuang loh, sangat berkorban lah istilahnya ya. Hilang duit, hilang betul. Ya capek ya, sampai ada bahasa seperti ini yang sering saya dapat dari klien saya, member saya di Solfit itu mereka tuh sering banget ngomong kayak gini. Padahal kita disiksa ya sama Cece ya. Padahal kita itu kita bayar disiksa lagi. Kenapa kita balik lagi ya? Itu bukan saya yang ngomong loh, tapi mereka. Kenapa? Ya karena mereka mendapatkan manfaatnya dengan mereka setelah melakukan konsisten itu tadi. Gitu. Jadi dimulai dulu aja sih. Menurut aku sebenarnya yang paling sulit itu memulai tarstok. Ternyata usia sudah semakin bertambah. Ayo deh, kita itu semakin kesini sadar kalau olahraga itu memang udah harus jadi lifestyle, bukan lagi hanya untuk gaya-gayaan. Kamu bisa aja sih datang ke gym, terus kamu nggak ngapa-ngapain, tapi kamu nggak ada fungsi yang didapat untuk badannya kan. Jadi mulai dari sekarang. Ya, dan hebatnya Cece ini karena ini kasih tahu ya, jadi bisa mengikuti semua keinginan kliennya. Terutama aku kan suka eksis banget. Aduh ya nggak terlalu eksis. Pertama datang tuh emang niatnya ada sehatnya, tetapi ada yang mau ngasih tahu nih sama teman-teman, aku punya kegiatan baru loh gitu. Pamer konten gitu kan. Terus lama-lama aku pikir dengan konten kok aku kehilangan waktu berkualitas sama Cece ya, karena harus mikirin kamera, harus mikirin nanti kalau gerakannya jelek mikirin netizen gitu kan. Secara followers aku kan hampir 2.000 ya, Cek ya malah. Nah, ternyata pada titik kita menemukan nyamannya, Cek. Kita udah nggak peduli lagi yang kayak gitu loh. Tetap akan berkonten, tapi mungkin nggak akan sesering di awal gitu. Kenapa? Ya karena sudah merasakan nyaman. Saya memang harus fokus nih gitu, supaya saya mendapatkan sesuatu ketika saya pulang gitu. Iya, betul. Seperti gini, kita kalau olahraga itu kamu datang ngaca, badan kamu segitu, habis olahraga kamu nggak habis ngaca terus langsung berubah juga enggak. Makanya pentingnya kamu konsisten gitu. Jadi itu penting banget. Ya, betul. Makanya dilihatnya jangan di awal-awal. Sebulan dulu aja lakuin. Jangan percaya omongan coach. Tapi kamu jalanin dulu. Dan sebulan pertama itu lucunya, Karin selalu nanya, "Cek, kok gue belum turun ya? Cek, aku kok gini ya? Cek, aku kurusan gak gitu?" Ternyata tapi sabarnya Cece itu dijelaskan yang tadi weight loss sama fat loss itu. Jadi akhirnya sekarang pemikiran aku lebih modern, Cek. Modern itu adalah berat 62 itu
belum tentu jauh lebih berat dan tidak sehat dibanding berat yang 52 tanpa olahraga misalkan gitu. Akhirnya pemikirannya karena ini gitu. Jadi walaupun kita beratnya 66 nih, kalau kita sudah workout, sudah makanannya dijaga, nutrisinya oke, nggak masalah kan singset tadi. Jadi acuannya bukan timbangan ya, Cek? Bukan sekedar timbangan ya, Ce ya? Bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya indikator, tapi hanya salah satu. Timbangan itu tetap penting, tapi bukan melulu itu yang kita pacuan gitu. Mending lihat di kaca aja, badan kamu lebih sehat, lebih singkat gitu. Yang kejutannya lagi nih, setelah Kak Reni baru mengikuti 1 bulan, berbicara tentang konsisten nih. Waktu itu di bulan pertama aku baru 3 kali seminggu ya, Ce? Di bulan pertama ya? 3 kali seminggu. Terus lama-lama setiap hari. Iya, karena udah jatuh cinta. Dan ketagihan. Bener juga sih. Kadang kita mikir kalau bicara sama teman-teman di komunitas, kita tuh kan dibikin Cece capek ya. Dibikin Cece disiksa ya gitu. Tapi kok balik lagi gitu. Karena apa? Setelah olahraga itu kita merasakan kebahagiaan yang tadi Cece bilang, ternyata endorfin dan dopamin tuh benar-benar keluar dari kita. Jadi happiness aja bawaannya. Dan yang paling bikin Kak Reni tiap hari tuh di bulan kedua akhirnya tiap hari adalah kejutan banget, terakhir saya nanjak ke curug, nanjak ke bukit, nanjak ke gunung lah apa, itu 20 tahun yang lalu, Cek. Oh, itu lama banget ya. Nggak berani ya, karena udah ngos-ngosan ya. Tapi badan kurus. Badan kurus dulu, Cek. Stamina nggak ada. Tapi stamina nggak ada. Nah, begitu kemarin berat badanku kurang lebih 62 masih ya, waktu kemarin kalau sekarang kan sudah 61. Turun sekilo aja aku bangga. Iya, tapi kan shapingnya dong lihat. Shapingnya. Beda ya sama video klip sebelumnya, Cie. Kayak banget. Ini masih proses. Jadi tunggu saja nanti ada nextnya mungkin lebih baik lagi. Jadi kita tetap berjuang. Yang penting konsisten. Tadi kata Cece. Betul. Akhirnya saya konsisten sehari sekali dan jangan dibilang capek, nggak capek sama sekali. Kalau nggak olahraga justru sekarang kayak lemas. Karena apa? Di saat olahraga pun Cece mendampingi Kak Reni dengan minuman bernutrisi yang nggak mahal. Cece akan ngasih tips-tips nanti di segmen jadinya di segmen berikutnya. Pokoknya di pertemuan berikutnya kita akan lihat cara Cece mengolah minuman sehat. Gaya banget. Jadi kuncinya untuk di Tabata ini teman-teman harus konsisten, dan kalau ingin lebih tahu tentang Tabata boleh lihat informasinya di YouTube, kemudian di Google, itu banyak banget. Dan kenapa Kak Reni seneng karena di situ ada kardio dan juga ada beban. Jadi bisa weight loss, bisa fat loss, dua-duanya dapat. Nah, sekarang kita penasaran dong, kemarin Kak Reni Muay Thai tuh, hook strike, jab strike. Nah, itu olahraga menarik banget. Mau dibahas sekarang atau mau di segmen selanjutnya, Om Diki? Oke, kita bertemu di segmen selanjutnya untuk Muay Thai. Stay tune, don't forget to like, comment, and subscribe. Jab, strike. Terus, pelan ya. Jab strike. Double jab strike. Side hook strike. Uppercut hook strike. Oke, ketemu di segmen yang keempat. Kita akan bahas tentang Muay Thai. Nah, Cece ini adalah salah satu lulusan di Muay Thai yang ada di Kota Bekasi ya, Ce? Iya. Dan akhirnya menularkan ilmunya kepada kami-kami, para ibu-ibu yang membutuhkan stamina, kesehatan, dan kewarasan. Iya. Oke, Ce, kenalan dong sama Muay Thai, Ce. Muay Thai kan memang salah satu olahraga yang didatangkan awal mulanya itu dari Thailand ya. Diperkenalkan udah banyak negara. Hap noi, sawadikap, kapun kam gitu. Sawadikap, kapun kam. Aca jangan mangap. Tapi dengan saya memang udah pernah ikut pelatihan Muay Thai boxing dengan bersertifikat dengan baik, tapi saya bikin di tempat saya itu nggak riuh. Karena memang klien saya ini kebanyakan memang ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu saya kasihnya harus seperti ini, mereka stres mikirinnya. Akhirnya tuh saya sambil tetap tekniknya saya dapat, tapi mereka funnya nggak dapat. Akhirnya makanya saya selalu sebutnya tuh fun boxing. Kenapa karena memang ibu-ibu tuh kan malas mikir ya, di rumah dulu harus mikir, ke tempat saya harus mikir. Jadi temukan deh sebenarnya tempat olahraga yang memang bisa bikin kamu nyaman, jadi diri kamu apa adanya, sehingga kamu nggak stres. Suruh olahraga kamu malah suruh stres, kan nggak mau ya. Jadi
Ayo deh, kalau yang deket-deket sih bisa sih gabung sama saya tuh di Villa Nusa Indah di Bojongkulur, Kabupaten Bogor. Nah, kali ini jadi kalau mau olahraga dari Kota Bekasi ke Kota Bogor. Kabupaten Bogor. Aduh, mau Bogor masih jauh. Tapi menarik loh, jadi ketika Cece ngajarin aku boxing tuh ada hal baru di olahraga. Sama halnya dengan dance mix ya, Cek. Iya, betul. Jadi ada gerakan yang harus kita hafal, otak kita harus tahu itu namanya. Betul. Di boxing pun sama. Jadi ketika Cece bilang jab strike, jab tuh kayak begini ya, terus strike tuh kayak gini. Itu otak kita langsung masuk. Oke, jab strike tuh begini. Blok lagi. Nah, itu menurut aku sih yang bikin aku ketagihan. Ini kan kalau Teteh kan kebetulan memang suka ya dengan Tabata, boxing. Pilihan olahraga itu banyak, teman-teman. Tapi ketika kamu tidak suka dengan ini ya is okay gitu, nggak masalah. Dan mau berenang boleh, kamu rutin lakukan. Nggak melulu harus itu gitu. Bisa kamu sukanya memang aerobik is okay, tapi lakukanlah itu dengan memang sungguh-sungguh, memang kamu konsisten gitu. Yang bisa berhasil kan konsistennya. Tapi yang satu lagi, mau itu kamu mau diselingin dengan aerobik, tapi tetap deh. Kalau untuk usia kayak 30 tahun ke atas itu penting banget, ototnya dilatih deh. Berarti bebannya Cek juga perlu ya. Itu sih alasan penting alasan kenapa aku memilih Tabata sih, Cek. Ya, itu dia. Dan karena ini karena ini senang berenang dan bisa berenang. Aku bisa tenis. Selingin aja nggak apa-apa. Tapi ternyata, Cek, kalau kita nggak iringin sama Tabata, renang dan tenis pun akan punya nafas pendek. Paham nggak sih, Cek? Nah, jadi Tabata tuh endurance-nya memang penting banget menurut aku. Jadi teman-teman mau olahraga apapun, kalau tidak dilatih secara fisik, baik beban, kardionya, nanti olahraganya juga akan sedikit beda gitu loh, Cek, rasanya. Nah, sekarang pun kalau Kara ini renang nih, nafasnya jauh lebih panjang. Yang biasanya cuma dua balikan tuh sudah ngos-ngosan gitu. Kalau sekarang tuh kayak nyantai gitu. Betul. Jadi Tabata tuh kayak suplemen banget untuk olahraga lain. Benar, karena Teteh sudah melakukan itu secara konsisten dan itu hanya bisa didapat dengan kita sudah berkonsisten baru didapatkan manfaatnya. Tapi kalau kayak kamu baru nyoba sekali terus 2 kali terus kapok ya susah untuk menuju dapat manfaatnya itu belum tercapai sudah kapok. Gitu. Jadi bikin enjoy diri sendiri deh, maunya kayak gimana, enaknya kamu gimana, jangan enaknya orang lain tapi enaknya kita kayak gimana. Terus jangan compare kekuatan kita sama teman yang lain. Nggak apa-apa kalau kamu kayak squat cuma dapat 3 set 10 repetisi, it's okay, nggak apa-apa. Terus besoknya kamu tambahin lagi 12 3 set, nggak apa-apa. Jadi nggak usah kayak ngebandingin diri kita sama orang lain, tapi bandingkanlah dirimu hari ini sama yang kemarin. Kalau kamu hari ini udah lebih baik dari yang kemarin kan tingkatin lagi. Nah, gitu aja. Jangan bandingkan jarak terbangnya. Mau Saiful Jamil. Aku Reni Nurlela. Jadi teman-teman, gagalnya kita kadang di situ ya, Cek. Maksudnya jangan kan orang lain deh. Aku mah nggak terlalu suka ngomong kayak, maksudnya kayak kita kayak seolah kita tuh nggak melawan diri sendiri ya. Tapi aku pun sampai saat ini tuh untuk konsistennya pun berjuang, guys. Nggak memang aku nggak bilang itu mudah kok. Bohong banget kalau saya tuh nggak pernah. Kalau kenapa lah kalau teman-teman kita kayak di Solvit itu bisa kayak merasa apa adanya. Kenapa ya? Karena memang aku ngasih tahu memang berjuang. Kamu pikir emang gampang? Ya memang gak gampang. Tapi semua itu berjuang buat siapa? Kan buat diri sendiri. Kalau kamu aja nggak mau berjuang buat diri kamu sendiri, itu siapa yang mau berjuang buat kamu gitu. Dan tidak ada loh aku menerima kamu apa adanya tuh bohong. Betul. Harus kita berusaha cantik dan sehat dari diri sendiri. Kok curhat ya? Dan betul kata Cece sih, aku menyaksikan sendiri. Jadi karya ini tuh biasanya olahraga kalau nggak pagi tuh setengah dan 8 ya, Cek. Aku punya waktunya jam 8 atau jam setengah 9, maksimal jam 9 lah. Terus kalau sore biasanya setelah maghrib. Nah, ngelihat waktunya Cece kosong karena Cece ini penggemarnya banyak banget. Alhamdulillah. Antriannya banyak. Tempatnya sederhana, tapi di balik tempat yang sederhana itu banyak manfaat yang Karen ini dapatkan. Dan suatu saat nih, karena itu latihan bareng sama Cece ceritanya. Terus Teh, aku belum latihan nih, boleh nggak kita bareng? Kita latihan bareng loh. Masya Allah, kehormatan banget saya latihan bareng coach dan hitungannya bisa sama kayak coach. Wah, itu bangga banget, Jadi ketika Kareni baru masuk ke situ, ya Allah, kayak anak bawang gitu kan, ngelihat semua orang udah bagus, kemudian gerakannya bener. Aku tuh sampai, ya Allah, tapi ingat kata Cece jangan bandingkan. Oke, aku nggak bandingin. Teteh tambahin lagi, oke tambahin. Pada akhirnya setelah 2 bulan ya, Cek, kita kata Cece, lu perasaan baru 2 bulan. Karena Teteh gini, ketika kita itu niat, kita akan mencari
waktu, semuanya kita akan perbaiki. Tapi kalau kita nggak niat dari hati kita, kamu hanya sebenarnya cuma kepengen ikut-ikutan doang, kamu akan cari alasan. Jadinya kan nggak akan tercapai gitu. Ketika memang kita kayak Teteh, memang diniatin, memang pengen lebih baik, dan resolusi dia 2023 itu tuh happy gym years. Jadi memang udah diniatin gitu, udah diniatin dari awal. Dan kita niat tuh hanya nggak cukup loh, bergerak action gitu. Dan akhirnya karena ini memutuskan cocok dengan cara mengajar Cece dan pendampingan Cece dari mulai nutrisi, olahraga, akhirnya aku memilih Tabata dan Muay Thai atau kita sebutnya Funboxing. Nah, itulah sedikit tentang Muay Thai dan Funboxing yang teman-teman saksikan tadi videonya sebelum kegiatan podcast kita. Nah, untuk selanjutnya kita mau ajak Cece bermain di segmen Kamu Bertamu, Aku Bertanya di segmen kelima. Next, jangan lupa untuk apa, Cek? Like, comment, and share, subscribe. Oke deh. Silahkan Cece buka segmen kelima. Segmen 5 dibuka dengan kuis. Ayo sekarang kita mau main kuis, katanya dia mau kasih aku kuis, guys. Segmen betul. 5 ini. Iya, namanya segmen Kamu Bertamu, Aku Bertanya. Oke. Cece, are you ready dengan segala pertanyaan? Ready dong. Aku akan ungkapkan. Caranya harus dijawab dengan cepat, nggak boleh berpikir, nggak boleh keserimpet. Ya? Oke. Are you ready? Ready. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya yang deg-degan aku. Siap, baiklah. Oke. Tongseng atau lodeh? Tongseng. Kangkung atau bayam? Kangkung. Apa namanya? Deadlift atau push up? Deadlift. Sit up atau plank? Sit up. Squat atau lunges? Squat. Langsing atau singset? Langsing. Kurus atau langsing? Langsing. Weight loss atau fat loss? Fat loss. Milkshake or ice cream? Milkshake yang bernutrisi. Coklat atau permen? Coklat. Keripik atau kerupuk? Keripik deh. Terakhir, dicintai atau mencintai? Dicintai dong. Oke, udah sakit hati. Nah, itulah tadi beberapa pertanyaan yang sudah dijawab dengan Cece. Jadi bisa terlihat kan cerminan pribadinya beliau atas makanan dan gerakan yang dipilih. Dan ternyata memang benar, Cece ini dicintai oleh komunitas Solfit. Sarang Beo Cece. Sarang Beo. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya sesi Aku Bertanya Kamu Bertamu, maka selesai sudah sesi Sabtu Bertamu perdana kali ini. Kita akan mengundang tamu-tamu lainnya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik. Jadi teman-teman boleh loh tulis di kolom komentar apa sih bahasan yang mau teman-teman ketahui. Nanti Kareni akan mencoba mengundang para narasumber di kanal Domain ini supaya teman-teman menambah pengetahuannya tidak hanya dari bidang pendidikan saja. Cece, thank you so much. Thank you. Terima kasih sudah banyak. Diundang loh. Thank you. Spesial loh hari ini karena ternyata Kareni menerima manfaat dari Tabata dan Muay Thai. Nah, semoga bermanfaat. Oke, Cek, satu pesan dong. Satu pesan untuk guru PAUD di Indonesia. Pokoknya kalau untuk olahraga jangan pernah takut aja untuk dimulai dulu aja yang dari yang ringan. Semakin hari akan semakin kuat. Otot itu butuh dilatih sehingga kamu semakin hari semakin kuat. Kayak hidup, semakin diuji semakin kuat. Kayak otot, semakin dilatih semakin kuat. Oke, guys. Bijak sekali. Semakin diuji semakin kuat. Jadi berasa ya. Nah, baik teman-teman, betul apa kata Cece, karena ini hanya memesan kepada teman-teman bahwa ayo kita harus mulai olahraga karena untuk membentuk generasi Indonesia yang sehat dan bahagia harus lahir dari guru Indonesia yang sehat dan bahagia juga. Terima kasih sudah menyaksikan kanal YouTube Domain Lilby. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan Cece kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di Sabtu Bertamu selanjutnya. Bye. Bye.